Di konten kali ini, seperti yang sudah kami informasikan di video sebelumnya, kami akan menguji motherboard Gigabyte Z690UD DDR4 dengan prosesor Intel Core i5 12600K dengan menggunakan solusi cooler dari Cooler Master Hyper 21 LED yang sudah dipasangkan dengan bracket khusus untuk LGA 1700. Ini sudah terpasang dan kami juga menggunakan thermal pasta dari Cryofuse buatan dari Cooler Master juga. Power supply yang kami gunakan di sini HP Pro 650 watt. Kemudian untuk memori kami gunakan G.Skill Trident-Z Neo 16 GB kit 8 GB x 2 sudah terpasang. Kami tidak menggunakan kartu grafis karena yang kita uji di sini adalah si prosesor dan juga si motherboardnya. Nah, hal yang menarik yang kami belum bahas di video unboxing sebelumnya adalah ada sebuah tombol di motherboard ini atau dua buah tombol di motherboard ini yang sangat punya fungsi unik, ya. Tombol pertama adalah tombol RST atau reset dan uniknya tombol ini bisa kita rubah fungsinya. Secara default dia akan berfungsi sebagai tombol reset seperti pada casing, ya. Tapi melalui menu yang ada di BIOS, kita bisa merubah fungsi tombol ini dengan beberapa opsi. Pertama, kita bisa set tombol ini untuk mematikan LED on off atau RGB yang ada di motherboard itu akan off, ya. Lalu juga bisa di set tombol ini untuk langsung masuk ke BIOS setup tanpa menekan tombol del pada keyboard. Jadi kalau kita tekan pada posisi sudah kita set sebagai enter BIOS setup, dia akan otomatis masuk ke dalam BIOS saat restart. Lalu yang terakhir adalah tombol ini bisa digunakan untuk boot on safe mode. Ini sangat berguna bagi para overclocker yang ingin menguji memori, kecepatan memori, ya. Biasanya kalau gagal dia akan cycling restart, ya, reset dan kemudian cycling restart, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kemudian kadang-kadang kita harus terpaksa untuk clear CMOS sehingga opsi kita terakhir itu hilang. Kita harus ulangi lagi dari awal. Nah, dengan tombol kita set boot on safe mode, ketika kita tekan saat sistem itu crash atau sistem itu tidak mau boot, kita tekan tombol safe mode, dia akan kembali ke kondisi default langsung dalam BIOS, tetapi opsi-opsi yang sudah kita ubah tadi itu masih tetap. Jadi kita tinggal merubah opsi yang kita rasa, oh ini yang menyebabkan sistem saya jadi crash atau tidak mau boot. Kita bisa rubah, kemudian kita bisa boot kembali. Jadi ini tombol yang sangat sakti untuk bagi para overclocker atau tweaker yang ingin mencoba memori pada kecepatan tinggi atau bahkan prosesor ketika mau kita coba pada frekuensi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan tombol kedua adalah tombol yang tulisannya Q Flash Plus. Seperti kita tahu, motherboard ini memiliki kemampuan untuk melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, memori, dan kartu grafis. Kita cukup memasang pin konektor 24 pin dari power supply dan konektor 8 pin. Lalu kita hidupkan, jangan lupa untuk memasang flash drive dengan format FAT32 yang sudah berisi BIOS dari motherboard ini dan harus di rename menjadi gigabyte.bin. Kita pasang di salah satu port USB yang ada di belakang yang memang khusus untuk itu, ada tandanya. Dan ketika kita sudah pasang, kita hidupkan dengan menekan tombol Q Flash Plus ini. Maka proses update BIOS akan berjalan tanpa kita harus memasang prosesor, memori, dan seperti biasa kita lakukan update BIOS. Ini sangat memudahkan kalau kita mendapatkan motherboard yang BIOS-nya belum mendukung prosesor tertentu. Jadi kita tanpa harus memasang prosesor yang lama, kita bisa langsung melakukan update. Tinggal ditunggu saja sampai LED yang ada itu akan stop dan dia akan restart secara otomatis. Pengujian kemampuan dari VRM motherboard Gigabyte Z690UD DDR4 ini udah kita lakukan. Sekarang sedang berjalan Cinebench R23 pada posisi CPU ini di overclock. Prosesornya di overclock ke 4,9 GHz di 1,236 volt. Dan memori kita jalankan XMP di DDR4 3600, ya. Kita bisa lihat di sini hampir 1 menit lagi ini selesai. Kita pakai looping 10 menit seperti biasa di tes yang kita lakukan. Sekali lagi, prosesor berjalan di 4,9 GHz di Alcore. Ini bisa dilihat di sini. Dan temperatur tertinggi itu tercatat saat ini di 79 derajat Celcius saja.
Kami menggunakan Hyper 212 LED Turbo dikombinasikan dengan thermal pasta dari Cryofuse untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini. Terus terang ini cukup impresif untuk sebuah solusi menggunakan heatsink atau HSF pada prosesor. Dan prosesor Core i5 12600K ini seperti kita ketahui bersama memiliki 6 core untuk performance core dan 4 core untuk efficient core. Performance core kita jalankan di 4,9 GHz pada semua core dan efficient core atau e-core kita jalankan di 3,9 GHz pada tegangan V-core 1,236. Temperatur saat ini tercatat masih 79 derajat Celcius. Cukup impresif untuk melihat kemampuan dari motherboard ini ketika dipasang atau disiksa dengan sebuah prosesor yang di overclock. Dan kita perhatikan VRM MOS-nya di sini juga tercatat hanya 52 derajat Celcius. Ini adalah temperatur dari yang dideteksi oleh hardware monitoring yang menunjukkan temperatur pada area VRM MOS atau pada area MOSFET di motherboard itu maksimum hanya di 52 derajat Celcius. Temperatur sensor lain yang bisa kita pakai sebagai pembanding adalah temperatur yang dinamakan dengan VR VCC temperatur. Ini juga dibaca oleh si HW Info dan menunjukkan angka yang sama dengan VRM MOS di sini, yaitu maksimum di 52 derajat Celcius dengan suhu idle-nya di 28 derajat. Ini sudah selesai dan kita dapatkan skor hampir 19.000, 18.917 poin pada test throttling 10 menit untuk Cinebench R23. Kami berbagi sedikit tips and trick bagaimana jika motherboard ini dan sistem Intel Alder Lake kita pasang dengan 4 keping DDR4 berkecepatan sama, yaitu DDR4 3600. Ini dari G-Skill Trident Z Neo. Kita pasang 4 seperti ini. Kecepatannya DDR4 3600 ya. Dan kita coba hidupkan. Ingat ini memori ini tidak memiliki QVL di website Gigabyte. Jadi dia secara teknikal belum pernah diuji dan kita lihat apakah dengan menggunakan 4 ini akan bermasalah, karena secara teoritis ketika kita menggunakan 4 keping memori, eMMC pada prosesor itu akan jauh lebih berat mengangkat kecepatan memori seperti yang diminta sesuai dengan XMP. Kita akan hidupkan. Kita perhatikan ini adalah debug LED yang kita bisa monitoring, dan dia dari tadi itu stop di memori dan tidak ada tampilan ke layar monitor. Artinya dengan 4 memori ini dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita lihat dia berpindah-pindah antara DRAM dan CPU, ya, DRAM dan CPU, menunjukkan bahwa sistem ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa berfungsi dengan baik ketika dipasangkan 4 keping memori dan berjalan di XMP DDR4 3600 sesuai dengan kecepatan memorinya. Oke, lalu bagaimana solusinya? Biasanya ini akan dijudge sebagai motherboardnya bermasalah atau memorinya bermasalah. Lalu bagaimana workaround yang bisa kita lakukan? Pertama-tama kita akan matikan sistemnya. Lalu kita lepaskan 2 keping memori. Jadi yang dilepas itu bukan yang, jadi yang warna abu-abu ya. Sini abu-abu. Kita lepaskan. Jadi kita sisakan 2 keping sesuai dengan konfigurasi yang dianjurkan untuk menjalankan 2 channel mode saat memasang 2 modul memori. Kita hidupkan. Dengan 2 modul, seperti pada pengujian yang tadi pertama, kita lihat sistem berjalan dengan normal. Ini menunjukkan angka boot pada debug LED-nya, dan kita lihat di layar sudah tampil BIOS-nya. Ini malah masih dalam posisi teroverclock ya. Kita boot dengan 2 keping memori dulu, seperti tadi.
Lalu kita cek nih. Bila teman-teman nggak percaya, kita lihat di modul DIMM pertama itu kosong, tidak ada memori. Di modul kedua itu ada memorinya. Terbaca di sini, G.Skill F4 3600 C16 8 GTZN. Ini dari Tridenzi Neo, yang sebenarnya ini memori yang dioptimasi untuk AMD. Slot ketiga kosong, dan slot keempat juga memori yang sama. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa boot dengan 4 keping memori di kecepatan yang sama? Tadi kita sudah buktikan bahwa dengan 4 keping itu tidak bisa boot sama sekali. Yang dirubah adalah opsi yang ada di sini. Kita rubah di bagian command rate-nya, diubah dari 1 menjadi 2 atau auto menjadi 2. Lalu kita harus menaikkan tegangan VCC SA atau System Agent yang pengaruh pada tegangan EMC yang ada di prosesor. Di prosesor yang saya pakai ini dengan 1,25 volt ini bisa jalan, ya. Tapi untuk prosesor yang digunakan teman-teman mungkin bisa berubah, bisa di bawah 1,25 atau dia mintanya di atas 1,25. Sekali lagi, memori ini tidak ada di QVL motherboard Gigabyte Z690 UD DDR4 ini ya. Jadi memang ini out of spec sebenarnya atau tidak direkomendasikan untuk dipakai. Tapi bagaimana solusinya jika kasus seperti ini terjadi di teman-teman? Kita rubah ini, bahkan kita bisa merubah gear modenya. Saya mau jalankan gear modenya 1. Jadi dia akan memori controllernya akan berjalan selaras dengan kecepatan memori. Ingat tadi waktu kita melakukan pengujian dengan Cinebench itu memori controllernya otomatis berjalan hanya di setengah dari kecepatan memori. Ini wajar karena memori secara 1:1 dengan memori controller itu didukung hanya hingga DDR4 3200 sesuai dengan spesifikasi standar dari Intel Alder Lake itu sendiri. Kita ubah di gear 1. Ya, ini masih dalam posisi overclock si prosesor tadi, seperti tadi pengujian. Oke, kita save. Kita lihat apakah setelah kita set seperti ini, sistem bisa boot. Ini masih pakai 2 keping memori ya. Kita lihat sistemnya sudah boot ya. Tapi saya nggak akan masuk ke Windows, saya akan shutdown. Kita shutdown aja. Dan dalam kondisi ini, sudah mati, kita pasangkan 2 keping memori yang tadi. Kita hidupkan. Dan apakah 4 keping memori ini bisa berjalan sesuai XMP-nya? Sepertinya boot. Ya, boot. Lalu kita cek. Benar nggak memorinya berjalan sesuai XMP seperti tadi setelah kita rubah setting di BIOS-nya. Oke, kita lihat motherboardnya sama ya. Kita lihat memorinya. Memorinya sudah berjalan di DDR4 3600 atau 1800 MHz. Memori controller frekuensinya juga di 1800 MHz. Ini berarti gear 1-nya udah berjalan. Total size-nya jadi 32 GB. Dan kalau kita cek di SPD, kita lihat semua slotnya sudah terisi dengan memori. Alias ini sudah menggunakan 4 keping memori dan berjalan bisa booting. Yang berubah adalah ini, command rate yang kita rubah tadi. Karena secara default, seri Neo ini karena dia kompatibilitasnya lebih baik untuk AMD, dia akan set command rate ini 1T, seperti pada biasanya EMC yang digunakan di AMD Ryzen. Tetapi di Intel rata-rata itu menggunakan 2T jika sudah dipopulasi seluruh slot memori yang ada di motherboard tersebut. Makanya tadi kita membutuhkan untuk menaikkan tegangan memori controller yang ada di prosesor atau kita sebutnya dengan System Agent voltase ke 1,25. Itu nanti tergantung, sekali lagi tergantung pada prosesor kalian.
seperti apa, tetapi kita sudah bisa membuktikan bahwa tanpa QVL memori yang ada tercantum di motherboard yang kita pakai ini, kita bisa menjalankan 4 keping memori dengan total kapasitas 32 GB dengan speed DDR4 3600 sesuai dari XMP-nya. Demikian kami sudah memberikan hasil tes dari motherboard Z690UD DDR4 dengan prosesor 12600K. Kita bisa lihat tadi thermal ketika di overclock itu masih terjaga sekali. Kami juga sudah memberikan solusi atau tips trik bagi kalian yang mengalami masalah dengan motherboard ini ketika menggunakan 4 memori DDR4. Tapi sekali lagi ini hanya salah satu way out ketika kalian memasang 4 keping itu tidak mau menyala. Bisa terjadi hal berbeda dengan modul yang lain atau di motherboard yang lain. Namun kami bisa membuktikan bahwa memori yang tidak ada di QVL atau juga sebenarnya itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, ini tetap bisa dijalankan dengan beberapa trik yang sudah kami jelaskan di video tadi. Kesimpulannya apa? Ternyata dengan motherboard entry level yang berharga 3 jutaan ini di market saat ini, kita masih bisa menikmati performa dari prosesor Intel Alder Lake, dalam hal ini khususnya di Core i5 12600K. Kita bisa overclock cukup lumayan di 4,9 GHz untuk peak core di Alcore, dan juga kita mendapatkan hasil thermal dengan menggunakan heatsink legendaris yang sudah sekian tahun sepertinya. Bisa kita dapatkan temperatur yang cukup baik, meskipun ini pengujian di open case, bukan di dalam case. Kasusnya akan berbeda dan hasilnya tentunya akan berbeda ketika kita taruh di dalam casing dengan temperatur ruangan yang juga berbeda. Oh ya, temperatur ruangan saat kami melakukan testing ini, sebentar ya, itu di angka sekitar 20 derajat Celcius. Jadi temperatur ruangan saat ini, saat pengujian ini di 20 derajat Celcius. Kelihatan nggak? Coba ya, sebentar biar kelihatan beneran nih. Nah, di 20 derajat Celcius hasilnya itu akan cukup berbeda kalau temperatur ruangannya itu di atas, sekitar di atas dari temperatur ruangan yang kami gunakan. Ini juga terbantu karena ada thermal pasta dari Cryofus yang cukup mampu menunjukkan performanya meskipun yang kita gunakan adalah HSF jenis legendaris atau bisa dikatakan heatsink yang cukup bangkotan ya, sudah cukup berumur tapi masih bisa menjalankan sebuah prosesor terkini dengan cukup baik bahkan dalam kondisi di overclock. Demikian konten kami, semoga ini bisa berguna terutama bagi kalian yang menjadi early adopter bagi Intel Alder Lake dan juga mungkin masih menggunakan DDR4 karena mengingat DDR5 yang masih tinggi dan langka harganya. Ini sekedar solusi bagi kalian early adopternya, dan juga mungkin nanti masalah mengenai memori ini akan bisa diperbaiki pada BIOS selanjutnya. Seperti kita tahu, baru sekitar sebulan lebih sedikit Alder Lake hadir, dan development untuk platform baru ini masih terus dilakukan dengan update BIOS dari setiap vendor motherboard maupun menyelaraskan dengan standarisasi XMP 3.0 yang baru untuk DDR5 dan XMP 2.0 untuk DDR4. Kalau kalian senang dengan atau suka atau berguna atau bermanfaat bagi kalian konten ini, silakan untuk like dan jangan lupa untuk subscribe My Club ID channel. Sampai bertemu di konten berikutnya.